Soal nomor 16. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua, suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemani ke kantin untuk mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkan atasan Anda kepada badan kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Jadi kita lihat jawabannya. Topik profesionalisme dalam bekerja. Indikator tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah tugas yang harus diselesaikan sebelum Anda cuti. Lalu atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan kerjaan sekaligus makan. Selesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu. Jadi yang paling pas adalah opsi C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Soal nomor 17. Pagi ini Anda datang dengan buru-buru ke kantor. Hal ini disebabkan karena jalanan macet parah sehingga membuat kendaraan yang Anda bawa tidak dapat bergerak dan stuck cukup lama di jalan raya. Sehingga pada saat sampai di kantor Anda hampir terlambat. Sedangkan semua karyawan setiap paginya diwajibkan untuk melakukan absen berbasis teknologi yang jika Anda telat maka dianggap tidak hadir. Maka saat Anda hendak buru-buru menuju tempat absen, Anda melihat seorang ibu-ibu sedang kebingungan untuk mencari pelayanan. Sedangkan satpam yang biasanya bertugas menunjukkan tempat itu belum hadir. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. B. Menyuruh menunggu karena petugas belum hadir. C. Menyapa ibu itu dan menanyakan keperluannya kemudian kamu tinggal. D. Mengajak ibu itu untuk ikut kamu absen sehingga bisa menanyakan keperluan dan mengantarkannya. E. Mengantarkannya ke tempat yang dia tuju baru absen. Topik orientasi pada pelayanan. Indikator memberikan bantuan kepada penerima layanan dengan segera. Anda hampir terlambat untuk absen, sedangkan ada orang yang lagi mencari arah tempat pelayanan, maka solusi yang paling tepat adalah menunjukkan arahnya saja. Jadi Anda membantu orang dan Anda juga tetap bisa mengerjakan kewajiban Anda untuk absen. Jadi yang paling bagus jawabannya adalah opsi A, memberitahu arah tempat layanan tersebut kemudian absen. Soal nomor 18. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pimpinan pada perusahaan tersebut adalah A. Memotivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. B. Berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. C. Menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. D. Tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya namun mencari solusi lainnya. E. Tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Kita lihat jawabannya. Topik kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain. Indikator katalisator dalam organisasi memberikan dukungan terhadap bawahan. Permasalahan penggunaan teknologi informasi tidak membawa perubahan pada kinerja. Dalam hal ini sebagai pemimpin Anda harus mencari tahu penyebabnya karena pada sifatnya teknologi informasi pasti mempercepat proses kerja. Mungkin karyawan belum mahir dalam teknologi sehingga opsi yang memberikan solusi adalah opsi A, memberi motivasi dan diklat seluruh anggota karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi. Soal nomor 19. Anda dan tim Anda diberi tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga
mereka semuanya juga belum memahami maksud dan cara pengerjaan tugas baru tersebut. Sikap Anda. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pengerjaan tugas tersebut sebaik-baiknya. Kita lihat jawabannya. Topik jejaring kerja dan kemitraan. Indikator saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka opsi yang tepat adalah opsi D. Kami mengerjakan bersama-sama dengan tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Soal terakhir yaitu soal nomor 20. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi. Pada gawainya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, sikap Anda terhadap ilustrasi di atas. A. Membiarkan karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Kita lihat jawabannya. Topik teknologi informasi dan komunikasi. Indikator penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya menunjukkan Anda orang mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana berkomunikasi dengan orang lain. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Mungkin ini agak bertentangan sedikit karena di sini adalah topiknya tentang teknologi informasi. Jadi yang paling tepat adalah A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya.